pertemuan, Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Udah ya. Pemirsa, masih dalam suasana Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Informasi yang beredar di lapangan, Prabowo Mega melakukan pertemuan tertutup selama 1 jam, sejak pukul 20.00 hingga 21.00 malam. Bagaimana bacaan komunikasi politik yang bisa diungkap dari pertemuan kedua tokoh ini kalau memang benar terjadi, dan kenapa kedua tokoh memilih pertemuan secara tertutup? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang telah kami hadirkan di studio, pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, dan juga kita terhubung dengan politisi Gerindra melalui sambungan Zoom, Billy Mambrasar. Pak Yusak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Mas Billy, apa kabar? Selamat malam, terima kasih atas undangannya Mas Doni ya. Iya, Mas Billy saat ini sedang mobile di Kota Batam ya, Kepulauan Riau ya. Mas Billy, saya mau konfirmasi dulu ini dari internal Gerindra. Ini benar Pak Prabowo datang ke Teguh Umar. Mobil maunya sih kelihatan, pas pampres juga ada, tapi sosok Pak Prabowo kok saya belum lihat ini sampai kita diskusi. Bisa dikonfirmasi? Boleh diulang pertanyaannya Mas, terputus-putus. Bisa tadi. dikonfirmasi Mas Billy bahwa Pak Prabowo betul datang di Teguh Umar kemarin malam? Oke, sepertinya hubungan dengan Mas Billy terputus karena saat ini Mas Billy sedang berada di Batam dan sedang dalam kondisi bergerak. Sambil menanti pulihnya hubungan kembali dengan Billy Mambrasar, politisi Gerindra yang juga mantan anggota TKN. Pak Yusak, Anda melihat Pak Prabowo, saya nggak minta Anda menerawang karena saya juga nggak bisa lihat sosoknya Pak Prabowo. Kalaupun itu betul terjadi, apa yang bisa Anda baca dari pertemuan Prabowo Mega? Ya, kalaupun pertemuan itu betul terjadi, saya kira sentimennya positif karena Positif, memang ya? itu yang ditunggu kan. Betul. Jadi pertemuan dua tokoh politik yang pernah dalam satu perahu pilpres, Iya. dan kita mengenal Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan dua tokoh politik yang sebetulnya memang tidak ada problem psikologis antara keduanya. Sehingga kalaupun pertemuan itu betul terjadi, memang ini penegasan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan tanpa bertemu pun sebetulnya PDIP sudah mendukung Pak Prabowo. Nah, beberapa indikator pentingnya kan misalnya soal batalnya kenaikan BPN, kemudian terakhir revisi Undang-Undang TNI, di mana PDIP juga menjadi bagian dari pendukung revisi Undang-Undang tersebut. Tapi memang dalam kacamata politik, pertemuan itu akan mempertebal atau mempertegas dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, mungkin pertanyaannya, meski tidak masuk dalam kabinet. Ya, seseksi apa PDIP sehingga Pak Prabowo terus berinisiatif untuk mengajak PDIP masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Tapi sebentar, sebelum lebih jauh ke situ, kalau ini tonnya positif, kenapa tidak dilakukan pertemuan terbuka gitu loh? Harus diam-diam, tanda petik begitu. Ya, begini Mas Doni ya. Etikanya memang seorang presiden itu yang didatangi, bukan yang datang. Nah, kenapa pertemuan itu digelar tertutup? Ya, satu, kalau dilakukan secara terbuka, kemudian tempatnya di kediaman Bu Mega, ya ada spekulasi atau ada kekhawatiran ini akan menurunkan marwah Presiden Prabowo, sehingga terkesan pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Boleh dong presiden junior ke presiden senior. Nah, justru itu menunjukkan etika politik yang baik dari seorang presiden. Karena kita orang timur ya tentu yang lebih muda yang sowan kepada yang lebih tua kan, begitu kira-kira kacamata. Dan secara pribadi mereka dua bersamanya berkawan baik kan? Berkawan baik. Nah, yang kedua, kalaupun dilakukan secara terbuka ya bisa saja ada kelompok yang memang tidak happy kan dalam hal ini. Ya katakanlah Koalisi? orang sering menyebut kelompok atau geng Solo lah kira-kira begitu. Karena antara Bu Mega dan kelompok itu kan memang ya orang semua tahu kan sedang tidak akur dan mencapai fase klimak konflik itu kan. Tidak akurnya juga beneran atau settingan sih? Iya, dalam banyak hal kita nggak bisa katakan itu bohongan, settingan. Memang menurut saya real itu, ada konflik dan indikator-indikatornya banyak. Nah, apa kemudian manuver politik Pak Prabowo? Ya tentu karena dua-duanya menjadi bagian dari entitas politik yang penting,
Nah, tentu Pak Prabowo bekerja bagaimana membangun neraca keseimbangan terhadap dua kelompok itu karena sama-sama penting. Membiarkan PDIP di luar ini cukup beresiko karena berpeluang menciptakan instabilitas politik. Nah, ini yang terus dijaga oleh Pak Prabowo. Bisa digoyang di parlemen. Sementara kongsi politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya semua juga orang sudah tahu kan bagaimana dekatnya dan ada andil Pak Jokowi juga terhadap kemenangan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sering menyampaikan dalam narasi-narasinya. Ya, itu mempertegas bahwa kongsi politik itu sampai hari ini masih berjalan. Meskipun Pak Prabowo berjuang menjadi presiden, ini sudah puluhan tahun yang lalu kan. Jadi bukan, maksudnya variabel Pak Jokowi ini bukan satu-satunya variabel kemenangan Pak Prabowo. Tapi saya kira sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo ingin mempertebal politik akomodasinya dengan mengajak seluruh elemen bangsa karena ke depan yang dihadapi bangsa ini kan cukup complicated kan, terutama ada tekanan global soal tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat. Yang Anda baca Pak Yusak adalah sebenarnya yang hadir ke Tuku Umar itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat sowan kepada mantan presiden atau lebih ke entitas ketua umum partai politik yang the ruling party sekarang ini, ke partai besar juga yang ada di Indonesia. Saya kira dua-duanya dan sulit melepaskan atribut Pak Prabowo sebagai presiden meskipun beliau ketua umum partai politik. Nah, oleh karena itu kenapa pertemuan ini digelar tertutup dan cenderung senyap, ya saya kira itu tadi untuk menghindari adanya kekhawatiran bahwa ini bisa menurunkan marwah presiden. Kenapa kok Pak Prabowo yang datang? Kenapa bukan Bu Mega yang datang? Ke istana. Toh kemarin di halal bihalal di istana juga kan meskipun diundang Bu Mega juga nggak datang. Jadi kita melihat itu secara positif saja. Ini itikat baik dari Pak Prabowo untuk mengajak tokoh penting selevel Bu Mega untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua Umum Megawati, tetapi tetap ingin menjaga perasaan dan komunikasi dengan Solo, begitu? Saya kira ya, persis. Untungnya buat Gerindra atau Prabowo Subianto? Ya begini hitung-hitungannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau membiarkan PDIP berada di luar, ini berisiko karena PDIP punya pengalaman panjang. Nah, seseksi apakah positioning PDI? Ya pertama, PDIP adalah pemenang pileg. Dia menguasai paling banyak kursi di DPR. Yang kedua, PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi dan relatif berhasil memainkan peran vital sebagai oposisi waktu di zaman PDIP PSB. garis miring Megawati Soekarno Putri ya, karena faktor Mega sangat dominan ya Pak. Di saat ya. banyak program-program penting Pak Prabowo, saya kira program itu tidak akan maksimal jika terus terjadi instabilitas politik. Maka kalau parlemen dikuasai mayoritas atau semuanya masuk atau mendukung pemerintahan Pak Prabowo, ini akan memudahkan Pak Prabowo dalam menjalankan mandat rakyat. Dan kita masih ingat bagaimana PDIP sangat strong memainkan peran sebagai oposisi. Nah, agak repot memang kalau membiarkan PDIP di luar. Tapi sekarang kan aromanya tidak terlalu oposisi kan PDI Perjuangan. Banyak sekali regulasi atau undang-undang kita yang kemudian akhirnya juga deal di parlemen atas dukungan PDI Perjuangan. Ya, makanya saya katakan ketemu atau tidak ketemu sebetulnya PDIP sudah mendukung Pak Prabowo dan indikatornya banyak kan. Tidak harus ada reshuffle atau minta jatah kursi di kabinet. Makanya pertemuan ini kan berkelindan dengan bagaimana kemudian mempertemukan sekian banyak kepentingan PDIP juga kepentingan Pak Prabowo. Nah bisa saja setelah pertemuan ini, ya bisa saja katakanlah, ya kan nggak ada makan siang gratis di politik. Ya tentu dengan positioning PDIP yang cukup seksi, bisa saja atau tidak menutup kemungkinan kader-kader PDIP bisa diakomodatif dalam pemerintahan ke depan, alias tidak terjadi harus reshuffle kan? Oke, atau mungkin tidak harus dalam kabinet, tapi dalam lembaga-lembaga yang mungkin berada di luar kabinet tapi di bawah presiden. Seksi nggak itu? Ya intinya ada take and give bagi Pak Prabowo dan PDIP, dan saya kira kalau PDIP mendukung ya tidak mungkin tidak ada imbalan politik, pasti ada lah, entah itu di dalam kabinet ataupun di luar kan. Iya, Pak Yusak, kalau kita mencermati sebenarnya komunikasi politik antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto yang lebih tua ya hubungan keduanya itu dibanding hubungan antara mereka berdua dengan Joko Widodo, begitu kan? Artinya sebenarnya Prabowo ini kan memainkan peran yang sangat penting. Dia bisa ke Megawati, dia bisa ke Joko Widodo. Tapi mana yang lebih, kalau saya minjam statement Anda tadi soal seksi dalam dunia politik kita sekarang ini untuk mempertahankan stabilitas dengan dukungan Solo atau kemudian mengundang PDI Perjuangan? Iya,
Kalau benar pertemuan itu terjadi dan kemudian beberapa waktu setelah ini misalnya katakanlah ada deklar resmi PDIP mendukung Pak Prabowo, ya kita bisa mengatakan Pak Prabowo adalah tokoh rekonsiliator nasional. Bukan meninggalkan Solo? Tidak, saya kira tidak. Ya. Tidak kemudian kita bisa melihat sisi hitam dan putih di situ. Jadi kalau PDIP masuk, kemudian Pak atau geng Solo out, tidak mesti demikian. Karena bagi Pak Prabowo menjaga keseimbangan politik menurut saya lebih logis, lebih rasional. Ya karena problem dasar kita meskipun kita menganut sistem pemerintahan presidensil dari pemilu ke pemilu selalu saja tersisa persoalan di mana presiden terpilih itu tidak cukup percaya diri menjalankan mandat rakyat kalau tidak didukung oleh mayoritas fraksi di parlemen. Kita ini presidensil aroma parlementer ya. Kurang lebih begitu Mas Doni kan. Tapi Anda membaca hubungan antara, ini bicara personality antara Prabowo dengan Megawati kan lebih kuat ya sebenarnya kan. Artinya tanpa perlu mereka bertemu, mereka sudah bisa saling memaknai soal arah politik masing-masing begitu. Saya kira ya, intinya sudah klik satu sama lain. Ya. Bahkan di luar itu kalau kita lihat misalnya di DPR kan juga, ya faksi Pak Prabowo di DPR sudah pasti ada Pak Dasko. Betul. PDIP diwakili Mbak Puan. Dua-duanya saya kira tidak memperlihatkan masalah apapun dan cenderung satu perahu, satu irama, mendukung satu sama lain. Dan ini menandai bahwa antara PDIP dengan Pak Prabowo sebenarnya nggak ada masalah yang serius kan. Hanya kemudian orang menunggu kapan kira-kira Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Dan figur Puan lebih fleksibel ya dalam hal ini ya. Saya kira ya, apalagi dengan posisi Pak Hasto yang ya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ya saya kira faksinya kan cenderung melemah di internal PDIP sehingga dengan demikian faksinya Bu Puan cenderung menguat. Nah ini tentu akan menjadi variabel yang mempermudah atau mempermulus dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya, baik. Pak Yusak, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi tentunya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.